Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله وعلى ما في عين الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala mengizinkan kita masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan dimasukkan kita ke dalam rumah Allah ini, kita menjadi tamunya Allah, dan jamuan yang pertama kali Allah berikan untuk tamunya adalah diampuni semua dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Dan setelah itu ada jamuan-jamuan lain yang tidak terkira. Kalau kita kedatangan tamu saja, kita siapkan jamuan yang macam-macam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifa, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, kita mari tempatkan diri kita lagi bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertamu kepada Allah di rumah Allah, Baitullah, tempat yang paling mulia di muka bumi, dan yakinilah Allah memberikan kita hidangan-hidangan tanpa henti. Perkara sudah bisa merasakan atau belum bisa merasakan itu urusan belakangan. Nah, nomor satu, yakin dulu ini ada hidangan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Posisikan hati kita seperti itu. Kalau udah hatinya siap untuk menerima hidangan, nanti insya Allah hatinya akan mendapatkan banyak karunia yang di luar pikirannya. Karena Allah itu punya dua jenis karunia. Yang pertama karunia berdasarkan keadilan Allah. Yang kedua karunia berdasarkan kemurahannya Allah. Yang berdasarkan keadilan Allah namanya karunia berdasarkan adil. Yang berdasarkan kemurahan Allah namanya karunia berdasarkan fadl. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah. Karunia yang berdasarkan keadilan, ya orang sholat dikasih pahala, itu namanya adil. Orang sedekah dikasih pahala, itu namanya adil. Orang berangkat ke masjid niat cari ilmu dikasih pahala, itu namanya adil. Tapi ada yang berdasarkan fadl, kemurahan. Sebetulnya masuk masjid gak niat ikut pengajian, gak niat cari ilmu, kebetulan niat nagih hutang. Yang di hutang ini, yang berhutang itu ada di dalam masjid. Ditunggu dari maghrib gak pulang. Akhirnya disamperin ke masjid. Nawa itu nagih hutang, masuk masjid. Tapi Allah lagi bermurah sama yang ada di masjid. Allah lagi bermurah. Siapapun yang masuk di situ diampuni Allah Taala. Nah, yang satu ini niatnya cari apa? Cari orang yang hutang sama dia belum bayar. Tapi karena Allah lagi bermurah, ya Allah lagi bermurah, maka dia ikut dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari yang begini-beginilah karunia Allah yang lewat kemurahannya. Makanya jangan berprasangka buruk dengan diri kita sendiri. Oh saya buruk, oh saya jelek, oh saya. Ya kalau kita buruk, Allah maha baik, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Posisikan hati kita untuk minta diampuni, disayang, dan dirahmati. Dan jangan batasi karunia Allah dengan pikiran buruk apapun. Karena Allah telah mewahyukan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadunna bi ma syaa. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka terserah dia mau memprasangkai aku seperti apa. Karena itu beruntung hamba-hamba yang bisa senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini isinya cuma cerita-cerita. Ya kisah-kisah kalau kita baca nanti bisa syukur. Nah kalau udah bisa syukur, gak mungkin gak bahagia. Kalau udah bisa syukur pasti bahagia. Jadi masalah ini kita kenapa gak bisa bahagia? Berarti belum bisa syukur. Makanya ilmu syukur ini ilmu yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita belajar thariqah, itu ada thariqah yang namanya thariqah syukur. Ya thariqah syukur. Jalan menuju Allah dengan bersyukur saja. Jadi hidupnya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Dengan cepat nanti orang bisa menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Oke. Sudah siap? Jadi kita sering atau mendengar orang, melihat orang, atau bahkan diri kita sendiri berkeluh kesah. Orang mengeluh itu tanda enak atau tanda gak enak? Tanda gak enak kan? Mengeluh. Misalnya saya barusan dipecat dari kantor, mengeluh. Diterima di satu perusahaan yang lain, habis dipecat, diterima satu perusahaan gajinya lebih besar, mengeluh lagi. Atasan saya keras. Kemudian pulang sampai di rumah, mengeluh lagi. Jalanan macetnya luar biasa. Contoh nih kan ya. Kemudian kalau misalnya ngasih informasi nggak apa-apa itu, jalannya macet informasi, tapi ngeluh, pusing saya, stres saya, jalannya macet gitu kan. Ini namanya orang ngeluh. Kemudian dalam perekonomian kerja
Saya udah keliling berusaha jual barang saya sampai hari ini nggak laku, suntuk saya, ngeluh. Jadi keluh kesah ini begitu mudah keluar dari lisan manusia, betul atau betul? Jadi keluh kesah begitu mudah keluar dari lisan kita sebagai umat manusia. Kenapa semua itu terjadi? Sepele, ya mudah, karena lupa. Ya karena lupa kepada apa? Lupa kepada banyak hal. Apa yang dilupakan? Yang dimiliki. Nah, ini yang repot ya. Lupa kepada banyak hal yang dimiliki. Contoh boleh. Tadi orang yang dipecat dari kantor, stres ya. Wah, saya nggak punya kerjaan sekarang, saya pengangguran. 1 hari, 2 hari hidupnya cuma mengeluhkan kondisinya dia menganggur, betul kan? Akhirnya dia nggak bisa nikmat hidupnya. Kenapa? Dia lupa. Dia punya banyak hal. Contoh, punya kesehatan. Anda bos 5 perusahaan, tapi sakit nggak bisa jalan. Mau? Pilih mana? Pengangguran bisa lari atau bos 5 perusahaan nggak bisa jalan? Sama-sama gak enak ya. Tapi mungkin kalau lebih baik saya nganggur tapi bisa lari daripada saya 5 perusahaan tapi cuma di rumah dan nggak bisa jalan. Apa nikmatnya? Mungkin buat dia seperti itu. Oh ternyata baru satu saja yang dia miliki, dia ingat itu bisa buat bahagia, Nah penyakit tidak bisa ingat pada yang dimiliki inilah yang bercokol pada kebanyakan umat manusia. Makanya Allah Ta'ala menginformasikan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Bukan syakir, syakur. Di atasnya syakir. Kalau syakir itu orang yang bersyukur, orang yang terima kasih. Kalau syakur itu orang yang gemar bersyukur. Ya, orang yang gemar bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang dia itu pandai bersyukur. Sebagian ahli tafsir mengatakan di ayat ini Allah menisbatkan hamba-hambaku. Siapa yang dimaksud? Dari orang yang sholat, hamba Allah. Orang yang puasa, hamba Allah. Orang yang zikir, hamba Allah. Orang yang ahli cari ilmu, hamba Allah. Kita ini, hamba Allah. Dari yang model seperti kita ini, yang suka ke masjid, yang suka sholat berjamaah, yang suka baca Al-Quran, yang suka zikir, yang suka beristighatsah, yang suka cari ilmu, yang suka sedekah, yang bisa bersyukur, yang pandai bersyukur, sedikit. Coba kita buktikan, boleh? Yang paling sederhana, paling simpel. Paling simpel. Hari ini sudahkah Anda mensyukuri dengan benar-benar syukur bisa bangun pagi? Kok diam semua Pak? Tadi pagi bangun enggak? Alhamdulillah bangun ya. Ada enggak ketika bangun perasaan senang? Yes, bangun lagi. Ya kalau saya kan yes bangun lagi gitu kan ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bukan sekedar ucapan. Itu kan ungkapan rasa syukur, alhamdulillah. Tapi hatinya betul-betul alhamdulillah, ya Allah, terima kasih saya masih hidup. Terima kasih saya masih hidup. Senang dikasih hidup. Tadi pagi udah gitu belum? Subuh sholat kan? Sholat, ya, zuhur, sholat, asar, sholat, maghrib, sholat, isya, sholat. Hamba Allah bukan nih? Hamba Allah. Pagi tadi syukur nggak dikasih hidup? Enggak. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ini yang sujud, yang sholat, yang ngaji, yang cari ilmu. Dia bangun tidur disuruh syukur, terima kasih. Itu aja lupa. Yang kedua, tadi dapat bisa makan dari. Oke, bisa ke toilet nggak? Bisa. Tadi ketika selesai dari toilet, ini yang paling nggak enak dibahas ya, tapi nggak apa-apa ya. Keluar dari toilet, syukur nggak? Saya jamin lupa. Kecuali yang ingat. Alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adha wa 'afani wa 'afwa 'alayya ma yanfa'uni. Anak kita hafal doa ini. Bapak ibunya suka lupa. Betul kan ya? Keluar dari toilet itu bilang terima kasih ya Allah, bisa keluar lancar. Sehat saya. Bayangkan kalau Anda mau ke toilet, udah di toilet nggak bisa keluar. Sengsara atau nggak sengsara? Sengsara. Kemudian bisa keluar, itu syukur atau biasa saja? Jujur. Allah gaya, suka syukur gitu ya. Tapi ternyata keluar tadi lupa. Ya kita jujur. Karena terbiasa mudah bangun, terbiasa mudah ke toilet ya kan, terbiasa mudah makan, sehingga selesai itu tidak muncul rasa syukur, terima kasih, itu nggak muncul. Karena mudah. Jadi apa yang kita miliki itu cenderung kita lupa.
Tapi apa yang nggak kita miliki atau kita nggak sadar kalau memiliki itu, kita cenderung berkeluh kesah. Contoh boleh? Ya, jalan macet. Jalan macet. Karena ada orang mau berangkat pengajian, konvoy. Mau berangkat pengajian, konvoy. Yang konvoy rapi, tapi jalanan macet. Saat kita mau ke satu acara, kemudian kena macet seperti itu, hatinya tenang atau gimana? Gelisah. Hatinya gelisah. Semakin macet, semakin tenang atau semakin gelisah? Semakin gelisah. Pertanyaan selanjutnya, lidahnya bisa nggak tidak komentar yang negatif? Bisa nggak lidahnya nggak komentar yang negatif? Dasar anak-anak pengajian buat macet saja. Ini pengajian ini buat macet saja. Ini buat macet saja. Terlambat saya ini. Mulai komentar yang negatif. Begitu kemacetannya terurai, apa kalimat yang muncul? Alhamdulillah, lancar, selesai. Semoga bisa sampai tempat waktu lancar. Jadi ketika kesulitannya lepas, baru bisa ingat. Sekarang saya dalam nikmat. Alhamdulillah. Jadi cenderung kita itu ingat nikmat kalau hilang. Sampai di sini paham belum? Ini belum bahas buku ini ya, santai. Prolog agar kita paham pentingnya yang namanya syukur ya, pentingnya yang namanya syukur. Jadi semua yang lepas dari kita, atau semua yang gak kita miliki, atau semua yang terhambat, padahal kita punya tapi terhambat, membuat kita gak bisa bersyukur atas apa yang kita miliki. Contoh misalnya, kena macet, diteriaki tetap macet atau selesai macetnya? Tetap macet, betul kan? Sekarang saya mau nanya, kalau dalam kondisi macet, emangnya kita gak punya yang lain? Punya kan? Oh macet, alhamdulillah ini macet, bisa selesaikan kerjaan yang belum tuntas. Ambil telepon di saatnya nih membalas di kontak-kontak di WhatsApp yang sudah pada lumpuh ini. Ya alhamdulillah. Menikmati waktu macet ini untuk kerja. Banyak teman saya bilang alhamdulillah kalau macet Habib, saya bisa ikut ngaji lebih enak. Kenapa? Karena di mobil saya setel kajian, saya bisa ngaji dengan khusyuk. Jadi nggak ada waktu yang nggak enak buat dia. Macetnya pun alhamdulillah. Ada lagi yang karena kena macet ya, karena kena macet akhirnya dia menepi, dia minggir. Alhamdulillah ini macet, percuma saya teruskan. Saya bisa iktikaf di masjid. Alhamdulillah. Ada manusia yang mampu seperti itu, memanfaatkan yang dia miliki di saat dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kebanyakan manusia mengeluhkan yang belum dia dapatkan sehingga melupakan apa yang dia miliki. Itu kondisi orang yang tidak bersyukur. Pertanyaan saya, dari pagi sampai sore ini, sudahkah kita hidup tanpa mengeluh? Jujur. Mungkin gak lepas ya. 1-2 kalimat muncul, mungkin gak lepas. Itu bukti kalau Allah ini benar-benar terjadi. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Tapi kalau hamba Allah yang udah betul-betul bisa bersyukur, gak ada yang gak enak, semuanya enak. Ya khawati rahimahullah. Di buku ini, di depan itu saya kasih catatan. Bahagia itu sangat sederhana. Bila kita bisa kita dapatkan saat ini juga, dan di mana saja kita berada. Jadi kalau kita mau bahagia, gak usah nunggu besok. Saya belum bahagia. Kalimat salah. Kamu sebetulnya sudah bahagia, tapi gak mau kamu rasakan. Sebetulnya kamu sudah bahagia, tapi kamu gak mau merasakan bahagia. Bahagia itu sangat sederhana, bukan suatu hal yang aneh. Allah itu maha adil. Allah tidak letakkan kebahagiaan itu pada kekayaan, tidak di situ. Kalau bahagia itu pada kekayaan, berarti orang miskin tidak bisa bahagia. Allah juga tidak letakkan bahagia itu saat tidak memiliki harta, enggak. Kalau begitu orang yang banyak harta tidak akan pernah bahagia. Allah tidak letakkan bahagia itu pada orang yang punya jabatan, karena nanti orang yang tidak punya jabatan tidak bisa bahagia. Tapi Allah maha adil. Bahagia itu tidak membutuhkan jabatan, bahagia itu tidak membutuhkan kekayaan, bahagia itu tidak membutuhkan nanti enggak, bisa kita dapatkan kapanpun juga, dimanapun juga. Gimana caranya? Sederhana, selama mau mensyukuri apa yang ada, selesai, pasti bahagia. Kalau mau mensyukuri apa yang ada, pasti bahagia. Inti dari syukur yaitu mensyukuri apa yang ada. Nah masalahnya sebagai manusia, kita tidak sadar memiliki sesuatu yang banyak dan besar. Baik tahu dunia Allahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, gak mungkin bisa. Kita gak ngomong nikmat di jagat raya, nikmat di tubuh. Ini kalau mau dihitung gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Bapak Ibu, karena ini menyangkut ma'rifatullah, masalah kenal sama Allah, mari kita minta sama Allah ya. Minta sama Allah ya Allah,
tolong beri kami rasa syukur. Paham yang kita pelajari dan di hati bisa punya rasa syukur. Saya itu pernah ngobrol sama seorang kiai. Saya bilang, kiai, saya ini kalau ingat amarahnya Allah belum bisa takut. Belum bisa takut. Ada anak itu kalau dimarah orang tuanya takut kan ya? Takut. Tapi saya ingat amarahnya Allah bukan gak takut, tapi rasa takut itu belum bisa muncul. Tapi kalau ingat sayangnya Allah, gak kuat saya. Kalau ingat sayangnya Allah itu udah bawaannya tuh pengennya nangis saja. Karena Allah itu kok sayangnya luar biasa. Karena Allah punya dua sifat, yang satu jamal, satu jalal. Saya itu kok yang baru bisa saya rasakan rasa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan saya ini kalau diikuti akan membawa saya dan hadirin sampai pada satu rasa. Karena syukur itu ilmu rasa, rasa sampai pada satu rasa. Misal di depan kita ini, di depan kita ada seorang hamba Allah yang soleh. Contoh yang sederhana saja ya, yang dipandang soleh oleh masyarakat di Indonesia, dipandang soleh oleh masyarakat di Indonesia. Para ulama yang senior ada di depan sini. Kemudian kita dipanggil, Mas, ya, ini ada hadiah dari saya, pulpen, pena. Padahal ini ulama tadi baru beli di depan harga Rp3.000 misalnya. Pulpen harga Rp3.000. Tapi yang ngasih ulama yang senior dan soleh, diberikan kepada kita. Saya mau nanya, kita terimanya senang atau biasa? Senang atau biasa? Senang. Kenapa senang? Harganya Rp3.000 nih. Kenapa senang? Karena kita punya hubungan rasa dengan yang memberi. Ada cinta kepada yang memberi. Maka begitu dikasih oleh yang dicintai, tidak lagi dilihat pemberiannya, tetapi apa? Kemauannya memberi kita. Oh, saya udah dikasih sama dia, terima kasih. Dipegang ini, mungkin diciumin, ngomong sama orang ya. Ini pulpen dari dia, ini pulpen dari beliau, ini cerita. Mungkin anak cucu 7 turunan, ya kan? Bahkan mungkin dikasih tempat khusus. Ini dari Syekh Fulan, ya kan? Ini dari Habib Fulan, ini dari Ustaz Fulan. Mungkin cucunya lihat heran, pulpen harga Rp3.000 aja kok diagung-agungkan seperti itu, dimulia-muliakan seperti itu. Sampai di sini paham? Ya. Saya naikkan lagi. Kalau ternyata Ustaz atau guru tadi atau ulama tadi bukan ngasih hadiah pulpen, tapi ngasih hadiah motor. Saya mau nanya, senangnya nambah atau kurang? Nambah. Pulpen aja senang, apalagi dikasih motor. Bisa nggak lupa kepada Ustaz tadi? Gak bisa, kemana-mana cerita. Baiknya itu, Masya Allah, ini lain. Ya, tiap pagi itu dicuci itu motornya, bersihkan, karena senangnya luar biasa. Saya mau nanya, orang yang dapat pulpen sama yang dapat motor tadi, di hatinya ada rasa bahagia kan? Bahagia kan? Senang, megangnya aja senang, lihatnya senang, naiknya senang. Padahal itu cuma satu pemberian dari orang yang dia cintai, dari orang yang biasa sayangi, cuma satu. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh ya Bu? Ibu dicubit suami ibu yang ibu sayangi, senang atau marah? Yang ibu sayangi loh ya. Ibu melihat suami ini mencubit karena benci atau karena sayang? Bu, ibu, kalau ibu cinta sama suami ibu cinta sama ibu, kemudian sang suami nyubit ibu, begitu. Nah, ibu menerimanya itu dengan senang atau marah? Walaupun sakit mas, tapi sama senyum kan? Sakit mas, sama senyum. Sakitnya gak ditolak, memang betul sakit, tapi hatinya senang. Benar begitu Bu? Ya, jangan dipraktekkan di rumah bapak, karena dia sakit katanya. Jadi cubitan dari orang yang disayang memang sakit, tapi dia senang, betul? Dan orang yang lihat seorang suami nyubit istrinya, dan istrinya teriak sakit mas sama senyum, orang yang lihat pun akan tersenyum. Mesra bener nih, betul, mesra bener nih suami istri, cubitan. Oke, sekarang kita naikkan lebih tinggi lagi. Kalau yang ngasih hadiah adalah Nabi Muhammad SAW, kita dipanggil Rasulullah, kemudian kita dikasih hadiah selanjutnya oleh Rasulullah. Ini hadiah banget. Saya mau nanya, kira-kira itu bahagianya bisa diukur gak? Gak bisa. Tiap saat dia akan senang, peluk, sorban, dia ciumin, ya kan? Rasulullah, itu Rasulullah SAW. Sekarang kita naikkan. Kalau yang kasih hadiah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang memberikan hadiah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kepada kita ini senang atau biasa? Seharusnya kita senang, ya Allah terima kasih sudah berkenan memberi saya. Betul. Aneh, giliran Rasul yang ngasih bisa kita rasakan, giliran Ustaz yang ngasih bisa kita rasakan, tapi giliran Allah yang ngasih kita nggak merasa apa-apa. Paham? Sekarang saya mau nanya, dari tadi pagi sampai sekarang Allah ngasih banyak atau dikit? Satu atau banyak? Bisa dihitung atau nggak bisa? Nggak bisa. Mestinya bahagia kita banyak atau sedikit? Banyak. Tapi kenyataannya bahagianya banyak atau dikit? Jadi kesalahan di mana? Kesalahannya di mana? Sepele. Salahnya karena belum mencintai Allah Ta'ala. Salahnya adalah karena belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa lihat ini yang memberi adalah Allah. Ayat dengan para ulama, di antaranya Sahibul Malik Ibn Durrah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam syairnya, lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra ala ni'amillah astati'u laha hasra fama sa'atun marrat alayya indi illa jaddadat indiyal busyra. Beliau berkata, lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra, alhamdulillah lisanku telah menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah qad a'lanat syukra ala ni'amin, atas berbagai nikmat yang saya tidak mungkin bisa menghitungnya, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menghitungnya, dan tidak ada satu makhluk Allah pun yang tidak bisa menghitungnya. Ala ni'amillah tasdati'lah asra, tidak bisa dihitung. Fama sa'atun marrat alayya, kalau orang udah bisa syukur sama Allah Ta'ala, udah bisa lihat yang ngasih Allah Ta'ala, seperti tadi udah bisa lihat yang ngasih Ustaz, yang ngasih Kiai, yang ngasih Syekh, yang ngasih Habib, senang, dia bisa merasakan itu, satu karunia saja, senangnya luar biasa. Bayangkan orang yang hidupnya bisa merasakan setiap pemberian Allah adalah anugerah. Saya mau nanya, ada enggak rasa di hatinya yang sungguh? Terima kasih Allah, terima kasih segala, terima kasih. Hatinya begitu, terima kasih. Maka setiap detik itu datang, berubahnya waktu tiap detik, illa jaddadat indiyal busyra, melainkan saya selalu mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan yang lebih bahagia dari sebelumnya. Jadi bahagia, terus besoknya apa nanti? Detik kemudian bahagia lagi, detik kemudian bahagia lagi. Dan itulah nanti kita kalau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap detik bahagianya nambah, tiap detik bahagianya nambah. Kalau sekarang bahagia yang kita miliki, dapat motor bahagia, hari kedua udah biasa. Betul ya? Betul kan? Nah, ini yang salah di mana? Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Salahnya adalah karena kita tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kenal Allah. Makanya Allah mengatakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah nanti hati jadi tenang. Tenang nih hati kalau ingat sama Allah. Kalau udah ingat sama Allah gak enak, semua jadinya enak. Nah, insya Allah melalui buku ini, insya Allah akan membuat kita jadi ingat. Ya, ingat bahwasanya Allah itu punya karunia yang tak terhingga. Terus kenapa kita mesti susah? Kenapa kita mesti sedih? Kenapa kita mesti berkeluh kesah? Kalau kita lapor, kita sakit gak apa-apa. Ya badan saya gak enak, itu bukan berkeluh kesah. Siapa tahu yang diajak bicara punya obat. Siapa tahu yang diajak bicara punya obat. Jangan jadi orang begini ke dokter. Dokternya nanya ini, Bapak sakit apa? Maaf dok, saya gak mau berkeluh kesah. Kacau ini. Loh, apa yang dirasakan? Dan pokoknya tugas dokter periksa saya, ya. Tugas dokter periksa saya, sebab agama saya melarang saya berkeluh kesah. Ini salah paham, ini gagal paham. Ini kalau saya dokternya, saya rujuk ke dokter yang lain. Maaf Pak, ya saya belum mampu mengobati Bapak, jadi saya kasih dokter rujukan. Oh boleh silahkan. Udah nggak kasih tahu dokter mana, pergi ke alamat. Sampai sana dia kaget. Kenapa? Rumah sakit jiwa. Itu yang pertama, itu kalau parah. Yang kedua, saya kasih dokter rujukan yang lain, yang agak sederhana, bukan rumah sakit jiwa. Kemana? Silakan Pak pergi ke dokter ini. Sampai sana kaget, ternyata itu dokter hewan. Kenapa dokter hewan? Karena kucing nggak pernah ngomong, saya sakit kepala, nggak pernah. Dokternya yang tugasnya periksa kira-kira sakit kucingnya apa. Karena kalau Bapak ini nggak mau mengeluhkan sakit Bapak mirip sama kucing. Tapi kalau Bapak manusia ya harus ngomong apa sakitnya. Jadi bukan nggak boleh berkeluh kesah dalam hati saya punya penyakit apa. Manusia kalau sakit mau berobat ya harus ngomong. Kalau dia kerja cari duit kemudian ada kendala, ngomong gak apa-apa, tapi bukan keluh kesah. Keluh kesah itu di hati gak terima, hatinya gak ridho, hatinya tuh gak senang dengan kondisinya. Itu namanya keluh kesah. Ini yang dikatakan tidak bersyukur, dan ini tidak boleh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau syukur pasti aku tambah, kalau nggak mau syukur, kufur, ingat siksaku beramat pedih. Nah sekarang dari poinnya tuh gimana caranya biar kita bisa melihat yang memberi adalah Allah. Kalau udah bisa melihat yang memberi adalah Allah, maka tidak ada satu keadaan pun yang tidak disyukuri. Gak ada satu keadaan pun yang tidak disyukuri. Semuanya akan disyukuri. Yang enak disyukuri, yang gak enak juga disyukuri.
Sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur, boleh? Kalau Anda semua, saya minta tidak kerja 1 bulan. Sabar dulu. Misal, saya minta tidak bekerja 1 bulan. 1 bulan nggak bekerja. Tolong dicek hatinya. Tenang atau agak gimana? Tenang atau gelisah? Kalau saya minta Anda keluar dari perusahaan yang saat ini Anda bekerja, keluar dulu, udah Pak, keluar dulu. Ntar minggu depan kerja di mana gampang. Yang penting sekarang keluar dulu. Saya mau nanya, kira-kira mantap menjalankan atau mikir sibuk kali? Mikir sibuk kali. Alhamdulillah, saya ketemu dengan penyembah berhala. Kita jujur dulu. Ya, kita ini nyembah Allah tapi ada berhalanya, paham ya? Kita ini la ilaha illallah tapi gak sadar kita nyembah berhala yang namanya pekerjaan. Kita menyembah berhala yang namanya usaha. Kita nyembah berhala yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu harus dilakukan, tapi ikhtiar bukan jadi pegangan. Ikhtiar bukanlah Tuhan. Makanya kalau kemudian Anda suatu saat diminta untuk berhenti bekerja, tenang saja. Kan bisa jadi tiba-tiba mertua mengatakan, tolong bapak ini lagi sakit, butuh ditemenin, kamu berhenti kerja dulu ya, temenin bapak, kamu rawat bapak. Jawaban Anda apa? Mumet Pak, maaf Pak, gak bisa, stres. Nanti anak bapak mau saya kasih makan apa? Ini kan jawaban orang yang gak nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Dia masih ada sembahan yang namanya pekerjaan. Nah, jangan begitu. Mari kita berubah. Kita lihat Allah dan kita sembah Allah, la ilaha illallah. Sekarang saya mau contoh. Contohnya gak enak ya, gak apa ya? Boleh. Tadi kok marah saya bilang penyembah berhala? Jangan marah gitu ya. Ini saya juga ngomong pada diri saya sendiri. Kalau kita seperti itu ya, maka kita nyembah berhala yang namanya pekerjaan. Bukan patung, bukan pekerjaan. Bukan patung, tapi pekerjaan kita sembah. Kita dewa kamu, kalau gak kerja ini bisa mati saya. Sekarang saya mau nanya, tolong dijawab sejujur-jujurnya. Seandainya di Bintaro jam 7 pagi Anda diminta naik motor tanpa mengenakan helm, kemudian tidak punya SIM, gak bawa STNK, motornya itu lampu depannya pecah, spionnya gak ada, berboncengan 3 orang lewat di setiap lampu merah. Saya mau nanya, Anda yakin kena tilang atau Anda tenang tidak akan ditilang? Artinya mau berangkat atau pilih mundur? Mundur. Kenapa mundur? Takut ditilang. Oke, jawabannya bagus. Tapi kalau kemudian ini cuma misal ya, buat teman-teman polisi jangan dianggap ini beneran, ini cuma misal ini yang mau naik motor dapat informasi hari ini kepolisian tidak akan melakukan tilang jenis apapun karena dari jam 7 sampai jam 8 semua aparat kepolisian lagi apel dan harus dipos. Informasinya akurat. Anda nggak punya SIM, nggak bawa STNK, nggak pakai helm, motornya itu pelotolan semua, boncengan 3 orang. Kira-kira tenang atau mikir? Tenang kan ya? Tenang. Orang nanya, kok tenang kenapa? Ada informasi, nggak ada komen. Tenang, betul? Alhamdulillah, mulai nyambung. Pertanyaan ketiga, itu tadi informasi dari kepala polisi setempat. Ya, dari kepala polisi setempat. Kalau Anda dapat informasi dari yang punya jagat raya, bahkan diumumkan dan Anda diminta untuk membantu mengumumkannya kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala, bahwasanya semua yang di muka bumi gak perlu khawatir, pasti ada rezekinya. Saya mau nanya, Anda tenang atau enggak tenang? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah umumkan terbuka, yang di muka bumi apapun itu Allah sudah jamin rezekinya. Sekarang saya mau nanya, Anda termasuk yang dijamin atau tidak dijamin? Dijamin atau tidak dijamin? Jadi kalau Anda tiba-tiba jadi pengangguran, tenang atau bingung? Halo, ini masalah berat. Aneh kan? Urusan STNK, SIM, baru jaminan dari kepala polisi setempat, yakin, mantap, aturan dilanggar. Betul kan? Bukan jaminan dia tidak ditangkap, jaminan tidak ada momen, begitu kan? Mantap dia jalan. Tapi begitu ada jaminan yang punya jagat raya, ini bukan presiden, bukan kapulok, bukan menteri, bukan Allah Rabbul Alamin yang punya seluruh jagat raya, yang punya alam semesta, ngasih tahu, jangan khawatir, semua yang tinggal di bumi, saya jamin rezekinya. Seperti kita ngomong sama tamu kita, jangan khawatir, Anda jadi tamu saya, pokoknya makan, minum, semua udah tersedia. Tenang atau enggak tenang? Perlu keluar cari makan atau cukup nyantai? Cukupnya nyantai. Jadi tamunya orang yang baik, orang kaya, dikasih tahu begitu, tenang cari makan keluar atau duduk santai? Duduk santai. Kira-kira jam 7 sarapan belum keluar, gelisah atau santai?
Oh tenang, lagi dipesankan. Gitu kan ya? Betul betul. Nah sekarang jadi hamba Allah, rezeki belum datang, tenang atau santai? Pertanyaannya sama nih. Tenang atau santai? Jawabannya apa? Gelisah. Betul kan? Gelisah. Ini kan penyakit berbahaya. Penyakit kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih percaya pada pekerjaan. Makanya saya katakan tadi, berarti kita nyembah berhala, gak nyembah Allah. Kalau nyembah Allah gak bingung, punya pekerjaan gak punya pekerjaan, dipecat gak dipecat, nganggur gak nganggur, gak ngaruh gitu loh. Punya pekerjaan gak buat dia tenang, gak punya pekerjaan juga gak buat dia gelisah, karena dia udah yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyantai dia. Tapi bukan dia gak bekerja, dia akan bekerja, karena kerja itu ibadah. Kerja itu ibadah. Jadi kalau keluar kerja lain, ngapain? Ibadah mas. Mau kemana? Ibadah deh. Mau ibadah. Sekarang enggak, mau kemana? Cari duit. Puyeng. Karena cari duit cari makhluk. Kalau ibadah cari Allah. Makanya ketika orang keluar ibadah, hidupnya tenang. Keluar cari duit, hidupnya susah. Dibuat susah oleh duit itu sendiri. Nah ini gambaran kalau kita sudah kenal sama Allah dan belum kenal sama Allah. Nah orang yang syukur itu dia kenal sama Allah. Dia tahu Allah Maha Baik. Dia tahu Allah Maha Pemurah. Dia tahu Allah Maha Penyayang. Jadi dia nggak bisa lihat Allah nggak baik. Semuanya baik. Sekarang saya mau nanya, yang ngasih sakit siapa? Halo? Yang ngasih sakit siapa? Yang ngasih orang jadi marah, jadi miskin siapa? Sekarang saya mau nanya, Allah baik atau nggak baik? Baik atau nggak baik? Jadi kalau Anda dikasih sakit sama Allah, berarti Allah baik atau nggak baik? Senang atau susah? Paham maksud saya nggak? Jadi saya mengajak Anda untuk ingat Allah. Memang kita belajar ya. Nanti prakteknya juga belajar. Jangan dikira yang ngomong ini udah ahli, enggak. Saya ngomong begini juga untuk memperkuat yakin saya, memperkuat yakin ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar saya semakin kenal sama Allah. Dengan disampaikan itu menghujamnya semakin dalam. Jadi begini, semua itu Allah yang kasih. Karena dalam pandangan Allah nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, semuanya baik. Mau pemberian Allah semuanya baik. Cuman kitanya yang menerima suka aneh-aneh karena kita nggak bisa melihat kebaikan Allah, kita nggak bisa melihat Allah, kita lihatnya apa yang kita dapat. Kasih sakit, lihatnya nggak enak. Kasih miskin, lihatnya nggak enak. Kasih macet, lihatnya nggak enak. Dikasih ban pecah, lihatnya nggak enak. Tapi kalau kita udah lihat Allah Taala lain, semuanya jadi enak. Contoh kemarin yang saya sampaikan di pengajian, di buku ini juga ada. Ada satu orang. Kalau saya ambil kisahnya saya rubah ya, biar nggak sama dengan buku ini. Satu orang mau nyebrang di jalan raya di Bintaro. Terus kita panggil mas, nggak noleh. Terus kita ambil batu, kita lempar kepalanya dengan batu. Sakit nggak? Apa respon pertama kali? Aduh, teriak aduh. Kemudian noleh kemana? Ke belakang. Siapa kamu? Kurang ajar, bener kan? Lempar saya. Ya, kurang ajar lempar saya. Nah kita setelah lempar dikurang ajarin, kita ngomong mas, lihat kanan, bes mas. Lihat kanan, bes mas. Mundur. Ya tiba-tiba mundur. Setelah aduh kurang ajar, berikutnya ucap apa? Terima kasih. Betul. Terima kasih. Terus kita ngomong maaf mas, terpaksa saya lempar. Anda saya teriakin nggak noleh kalau nggak saya lempar Anda ketabrak bis. Jadi terpaksa saya lempar biar noleh, baru saya kasih tahu itu ada bis. Anda lihat ada bis, ada mundur. Akhirnya ucap terima kasih. Sekarang saya mau nanya, kalau dikasih sakit sama Allah, biarnya gitu bisa nggak? Dikasih miskin sama Allah, biarnya gitu bisa nggak? Ini lagi dilempar sama Allah biar kita noleh. Ada apa ya? Ya Allah, ada apa? Saya dikasih miskin. Ada apa? Kasih sakit ya Allah. Ada apa ya Allah? Pastinya ada yang nggak baik akan kena saya diselamatkan dengan sakit, saya diselamatkan dengan miskin, saya diselamatkan dengan masalah, saya diselamatkan dengan susah. Akhirnya ucap apa? Alhamdulillah. Bisa gitu kan? Kalau bisa ya? Perlu latihan. Sekarang kita latihan boleh ya Bu ya? Latihan sekarang ya? Bu, Ibu dimarahin suami, ikhlas nggak? Bu, dimarahin suami, ikhlas nggak Bu? Enggak, setelah belajar nih, ini kan udah belajar. Sekarang saatnya praktek, dimarahin suami, ibu ikhlas nggak? Ikhlas. Terus mikirnya gimana? Jadi cara mikirnya dikembalikan ke Allah. Alhamdulillah, suami saya barusan marah kepada saya. Berarti suami saya itu masih cinta sama saya, masih sayang sama saya. Buktinya masih mau marah. Alhamdulillah saya bisa sabar, dosa saya habis. Saya nggak seperti yang dikira suami saya, tapi gimana seperti itu? Berarti saya ini didolimi.
Nah, kalau didolimi saya sabar, maka dosa saya habis. Dan berikutnya, kalau saya maafkan suami saya dapat surga. Terima kasih ya Allah, begitu mudah jalan surga, betul. Bisa nggak? Bisa Bu ya? Bu? Oh bisa Pak, bisa. Besok boleh mau praktek malam Pak, boleh. Bapak-bapak, sekarang tadi ibu-ibu, kita ya. Kita coba praktek yang sederhana. Misal kita pulang ke kantor lah, ya sampai di kantor. Pekerjaan yang sudah Anda kerjakan selama 1 bulan, tiba-tiba itu secara tidak sengaja teman Anda pakai komputer Anda di kantor terhapus semuanya. Saya mau nanya, Anda bilang terima kasih, alhamdulillah atau teriak-teriak? Halo? Hah? Oh apa? Yang mungkin kerjanya berkaitan dengan pendataan data-data? Terima kasih, alhamdulillah atau teriak-teriak? Saya punya pengalaman menarik nulis buku dia, tulis buku. Buku udah jadi, ditunggu percetakan. Ditunggu percetakan. Tahap akhir itu saya harus print untuk cek ulang ya. Print untuk cek ulang setelah di layout. Tapi betapa seringnya di tahap mau berangkat ke percetakan, komputernya tiba-tiba hang. Ya, tiba-tiba datanya ada yang hilang. Tiba-tiba gitu. Jadi komputer yang normal jadi nggak normal. Itu mestinya marah atau alhamdulillah? Mau marah sama siapa? Komputer kamu enak. Oh, gila. Komputer dimaki. Kalau maki-maki manusia kan agak waras gitu ya. Jadi kalau maki-maki komputer kan agak gila. Alhamdulillah saya udah latihan lama. Jadi langsung berpikir, ini kok komputernya kayak. Coba itu halaman berapa yang macet tuh halaman berapa? Yang nggak mau di print tuh halaman berapa? Subhanallah. Itu udah hampir setiap terjadi seperti itu di halaman yang nggak mau di print pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Coba kalau itu sampai masuk ke percetakan, mungkin saya harus mengganti sekian ribu eksemplar buku harus saya batalkan. Harus dibatalkan. Tapi karena kita pikir ada salah apa ini ya? Yang salah apa? Kok sampai tidak mau? Coba dicek. Nanti jadinya alhamdulillah. Nah kita tidak tergesa-gesa, dilempar orang tergesa-teriak. Aduh, kurang aja gitu ya. Artinya dilempar Allah Ta'ala dengan masalah-masalah, keburu kita teriak-teriak. Kita hidup susah, ini gimana? Itu teman kita, ini relasi, teriak-teriak. Akhirnya stres, jantungnya sakit, masuk rumah sakit. Rumah tangganya juga bisa jadi berantakan, istrinya juga capek, punya suami yang berkeluh kesah, temennya juga malas, setiap lihat wajahnya wajah keluh kesah. Akhirnya semua orang gak mau dekat sama dia akan hidup penuh susah. Beda orang yang hidupnya penuh dengan rasa syukur. Lain, apapun yang dia alami, dia selalu mengucap terima kasih. Nah kita harus belajar, kalau nggak belajar nggak bisa, harus belajar. Jadi orang kalau udah bisa lihat Allah yang ngasih, maka hidupnya terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Kalau lihat Allah yang ngasih, berani tidak latihan seperti itu? Ditabrak, hadiah dari Allah. Keserempet, hadiah dari Allah. Dipukul orang, hadiah dari Allah. Ya, jangan kita minta, ya Allah tolong saya diserempet, ngaco. Nggak boleh minta musibah tidak boleh. Tapi kalau kena musibah bisa nggak seperti itu? Saya dulu pernah boleh cerita dikit ya. Tahadzutan bi ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini kalau Anda lihat saya pakai baju, mungkin kalau diperhatikan saya pakai baju jenis apapun, ini nggak pernah bisa rata, selalu yang kiri turun. Kelihatan nggak turun? Pokoknya nggak kelihatan, nggak baca kelihatan. Jadi yang kiri ini turun, nggak bisa sama, karena saya cacat. Ini cacat kecil, betul nggak? Lihat. Kenapa cacat? Karena ini pernah patah. Ini pernah patah di tulang di sini. Gimana ceritanya patah? Saya pulang pengajian. Dulu saya ngajar di masjid maghrib sampai isya hari Jumat. Hari Jumat maghrib sampai isya ngajar di masjid. Jam 8-nya ngajar di rumah di majelis. Nah, pulang dari masjid, ya, saya ke rumah nenek karena kakek barusan meninggal, ya, tahlil di situ. Pulang ke rumah nenek. Kemudian saya mau pulang, saya pamit dulu, naik motor masih dalam rumah, duduk begitu. Nah rumahnya gasnya itu nyantol, jadi ngegas, nabrak pagar besi, gitu kan? Nah itu kira-kira enaknya kita gimana? Biar jatuh, kemudian tangannya patah, tangannya lepas, kelihatan tuh, lepas. Enaknya gimana? Senyum, sedih, nangis, atau gimana? Enaknya gimana? Nangis. Emangnya nangis itu enak? Alhamdulillah, karena waktu pengajian itu saya lagi ngajar bab syukur ya, bab syukur latihan. Itu cuma itu saya ketawa. Jadi
Ibu saya itu lihat ya bingung nih anaknya kenapa. Saya ketawa. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Benar ya begini, terima kasih ya Allah, terima kasih. Jadi yang dikasih hari, dan bocah ini. Anak ini gila. Ya, terima kasih ya Allah, terima kasih. Benar ya Allah, terima kasih. Sama saya ketawa dan senang. Bahagianya luar biasa. Dan ini orang nabrak pagar, tangannya patah, ketawa bahagia, ucap terima kasih. Termasuk langka atau nggak langka? Gila. Dibilang orang gila. Tapi itu bagian dari latihan saya. Latihan syukur, terima kasih. Subhanallah, ini patah. Saya putar-putar begini, ya kelihatan Pak, patah. Tapi nggak ada rasa sakit sedikit pun kan? Tidak ada sedikit pun rasa sakit. Kenapa? Senang kok. Terima kasih ya Allah. Udah, ini nggak ada sakit itu kan? Nggak ada. Syukur-syukur saya ke rumah sakit, ya. Kebetulan yang bagian operasi itu kenal saya. Yang bagian bius itu murid saya. Keren ya? Jadi malam itu masih ngaji sama saya, pagi lihat saya begini, duh Ustaz, tangannya kenapa? Tadi malam kan nggak apa-apa, ya tadi malam nggak apa-apa, setelah malam apa-apa. Maksudnya waktu pengajian nggak apa-apa, setelah pengajian apa-apa. Ya Ustaz, apa namanya? Nanti di bius ya nggak apa-apa. Lokal atau interlokal? Bius total nih, oke, boleh. Nah saya waktu di bius itu ya mikir, ini nanti kalau sadar dalam keadaan flat, kira-kira saya ucapnya apa? Karena itu saya baru lihat orang digeledek dari ruang operasi itu ya. Nah itu modelnya macam-macam. Ada yang teriak-teriak mengucapkan kalimat kotor, ada. Ya, ucapan kalimat kotor ada. Ada yang teriak-teriak apa? Sunan Kalijogo ada. Kanjeng Sunan Kalijogo ada. Benar tuh. Saya ingat persis ya. Wah, yang teriak-teriaknya Kanjeng Sunan Kalijogo untuk member api gitu ya. Kalau teriak-teriaknya itu teriak omongan kata apa? Kotor kan ya, naudzubillah min dzalik. Terus saya mikir, nanti saya keluarnya apa ya? Dan itu saya tuh stresnya bukan mikir ini, tapi mikir apa? Nanti keluarnya apa ya? Nanti keluarnya apa? Sehingga yang mau bius saya kasih tahu dulu. Ya, Mas, jangan dibius dulu langsung, jangan ya. Gimana Ustaz? Nanti saya kasih tahu dulu. Ustaz, ini saya bius sekian detik langsung gitu kasih tahu. Oh iya. Nah, itu digeledek ya, Masya Allah. Petugasnya waktu itu karena bersemangat, tempat tidur saya ini dilemparkan. Jadi nabrak lagi ya. Alhamdulillah. Saya bilang kasih ya Allah, ini apa namanya pelajaran yang luar biasa. Terus murid saya kan nyamperin, Ustaz ya, sekarang waktunya Ustaz mau dioperasi. Saya bius sekarang ya. Iya, tunggu dulu. Gimana Ustaz? Saya mau baca doa sebelum tidur. Nah nanti begitu saya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, langsung ya. Iya. Udah saya mikir Allah, nanti kalau melek biar keluarnya Allah. Dia takut nanti keluarnya macam-macam kan ya. Mau dosa kita kan banyak ya. Allah masrur ya Allah, tutup air. Udah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah sadar itu udah di kamar ya, di kamar. Terus adik saya ngomong, Kak, kamu tuh buat malu. Jangan. Kak, kamu buat malu ya. Duh gitu ya. Kenapa? Tadi itu waktu mau sadar nasi plan buat malu kamu, teriak-teriak. Semakin kaget saya, aduh mau apa ini kan? Teriak gimana? Masa kamu mau diroksen di foto teriak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ceramah. Jadi saya ceramah, nggak sadar itu ceramah sedang Alhamdulillah. Jadi dalam kondisi yang nggak enak, itu kita bisa jadi enak kalau kita mau syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pilih yang nggak enak. Sudah hidupnya nggak enak, pilihnya yang nggak enak. Jangan seperti itu. Apapun kondisinya, cari yang buat kita enak. Itu pesan almarhum ayah saya. Cari yang bisa buat kamu senang. Cari yang bisa buat kamu senang. Nah kalau kita senang kan syukur. Kalau saya kemarin kedatangan tamu, saya bilang, Bu mohon maaf, kalau di rumah ibu itu ada satu sampah. Rumah ibu indah, ada satu tumpukan sampah, tidak bisa dibuang sekarang, masih harus ada di situ. Apa ibu mau lihat sampah itu terus dan ada bau sampahnya kotor? Padahal di situ ada ruangan-ruangan yang bersih yang enak. Kenapa ibu nggak duduk menikmati AC, duduk lihat taman? Kan ibu bisa menikmati. Kenapa sibuk lihat sampah? Nah orang yang nggak syukur begitu, sibuk lihat sampah, sementara dirinya penuh dengan nikmat. Pilih yang mana? Contoh ibu punya suami kok jengkelin bu. Insya Allah gak ibu ya? Gak. Punya suami jengkelin. Tadi kan punya anak lucu. Ngapain mikirin suami? Lebih baik mikirin anak. Gitu ya bu ya? Ya suami itu gak usah dipikirin bu. Keluar dari rumah udah jalin mau pergi kemana? Kembali alhamdulillah, gak kembali alhamdulillah. Iya. Ngapain dipikirin? Stres. Suami saya belum kembali, kan macam sih gak kembali stres. Belum kembali. Allahumma semoga suami saya selamat. Udah itu bagus. Doakan suami yang kembali kan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan biar suami pergi, Mas kenapa telepon saya tidak diangkat, Mas kenapa WA saya dibaca tidak dibalas, Mas kamu begini ya, Mas kamu begini
ini, mati ngadeg. Matinya berdiri itu nanti stres. Udah pergi didoakan prasangka yang baik. Pulang, alhamdulillah, syukurin suaminya pulang. Ya, dinikmatin. Mau minum apa mas? Ajak bercanda, bukan? Kamu pulang, kenapa? Perang sama suami, masya Allah. Udah satu hari capek, mikir suami nggak pulang. Ketika pulang diajak perang, hidupnya sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Hanya bisa dinikmatin, sama anaknya bisa main, ya kan? Sama orang tuanya bisa bercanda, sama tetangga bisa bersenang, ketawa ketiwi yang halal bersama tetangga, bisa macam-macam. Tapi kenapa kita pilih berdiam pada yang gak enak? Sementara kita belum bisa mensyukuri yang gak enak tadi. Kalau belum bisa mensyukuri yang gak enak, syukuri yang enak. Kalau para wali kan udah bisa, yang gak enak jadi syukuri, yang enak jadi syukuri, karena buat para wali semuanya enak. Lah kalau kita belum bisa, yang gak enak tetap gak enak, gak enak, yang gak enak ya udah, yang gak enak jangan kamu lihat, karena yang enak itu terlampau banyak. Misal kita masuk satu warung, di situ ada 10 jenis makanan, satu kita yang gak suka, 9 yang kita suka. Kita mau mikir yang satu yang gak suka atau pilih 9 yang kita suka? 9 yang kita suka. Nah kenapa dalam hidup kita gak begitu? Urusan makan udah pinter, betul ya? Tapi kenapa dalam hidup gak bisa begitu? Kenapa? Ya tadi, karena belum bisa melihat apa yang dimiliki. Kalau bisa melihat apa yang dimiliki, tidak ada keluh kesah, nggak ada. Dan sekarang saya mau nanya, kalau misalnya 1 bulan Anda disuruh menganggur, siap atau mikir? Kok masih sama? Saya nggak bilang kita tidak menganggur, enggak ya. Tapi kan bisa jadi suatu saat ada keadaan seperti itu, ya kan? 1 bulan harus menganggur, bisa jadi. Jadi jangan kemudian nanti bingung. Rezeki Allah yang atur, udah dijamin, bukan cuma diatur dan dijamin. Betapa Allah itu memanjakan manusia. Manusia, jangan khawatir, sudah aku jamin dan sudah aku atur. Kamu tinggal duduk manis, sholat, zikir, ibadah, senangkan orang tua, senangkan masyarakat, senangkan muslimin wal muslimat. Kamu baik-baik saja, ojo khawatir, rezeki sampai. Kalau belum waktunya, walaupun dicari sampai kapanpun tidak akan sampai. Kalau sudah waktunya, meskipun kita tidur jam 2 malam tetap sampai. Ya, nah hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, itu intinya. Jadi intinya bisa melihat semua yang diberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menikmati karunia Allah Ta'ala. Sekarang kita bicara cerita-cerita. Ya kisah-kisah ada di buku ini. Nanti intinya itu. Jadi satu buku ini intinya cuma itu. Tapi kalau kita nggak belajar dari cerita-cerita, nanti inti itu akan hilang, nggak muncul kita. Gak bisa paham. Makanya Allah Ta'ala menggunakan metode bercerita ini dalam Al-Quran untuk Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad SAW dikasih cerita, Nabi masih dikasih cerita. Bahkan Al-Quran isinya itu 2/3 Al-Quran adalah cerita. Cerita ini untuk apa? Menguatkan hati. Karena dengan mendengar cerita orang bisa belajar dan mudah tergugah. Kalau kita mau mendengarkan dan belajar dari cerita. Makanya ada dongeng sebelum tidur. Dulu anak kita sebelum tidur dongeng. Sekarang anak kita sebelum tidur asik main macam-macam tuh, game dan lain sebagainya. Hilang. Dongeng-dongeng yang baik sebelum tidur juga sudah hilang. Nah, saya akan ambil beberapa contoh cerita di sini. Insya Allah manfaat. Cerita yang pertama, ada anak muda yang pandai berburu. Berburu. Dan anak muda ini bijak. Selalu dia mengatakan, apa yang saya alami ini adalah yang terbaik untuk saya. Apa yang saya alami ini adalah yang terbaik untuk saya. Jadi dia bahagia. Ngalamin apapun, bahagia. Akhirnya dijadikan penasehatnya raja. Dan dia pandai berburu. Nah, suatu hari berburu sama raja. Rupanya rajanya terlalu bersemangat. Ketika menggunakan pedang ini, luput gak kena sasaran, kena tangannya sendiri. Sehingga jari jemari raja itu ada yang putus. Ya, kenapa? Pedang. Ulang raja ini sedih, dobatin. Nah, untuk menghibur raja, maka penasihat ini ngomong, Paduka, jangan khawatir. Apa yang Anda alami ini yang terbaik untuk Anda. Rajanya marah. Jangan ditiru ya. Jangan. Ada orang sakit bilang, apa yang Anda alami ini yang terbaik untuk Anda. Jangan. Langsung diusir, kita kurang ajar. Jangan. Ini dipenjara sama raja. Dipenjara ditaruh sel yang paling kotor, yang paling dalam. Disamperin sama raja, gimana sekarang kamu ini? Apa yang kamu perbaikan? Oh baik raja. Apa yang saya alami ini yang terbaik untuk saya? Kata raja, gila kan? Udah saya penjarakan ke tempat yang paling jelek, gak enak masih bilang ini yang terbaik. Akhirnya rajanya berburu, tapi tanpa ditemenin penasehatnya ini, berburu sendiri. Nah, dalam perburuan itu, rupanya rajanya tertangkap oleh orang pedalaman, orang suku. Ditangkap. Untuk apa ditangkap? Orang suku punya adat. Mereka lakukan persembahan untuk gunung. Sehingga raja ini diikat, siap dilemparkan sebagai tumbal ke gunung tadi. Belum berapi ya, sebagai tumbal. Di depan kepala suku dicek nih rajanya.
kakinya bagus, matanya bagus, semua oke, ganteng ya. Begitu kena tangan kirinya, cacat. Kata kepala suku, gak manfaat ya, bebaskan, cari mangsa yang lain. Makanya orang kalau korban kan nggak boleh ngambil cacat ya. Nah ini termasuk ini orang pedalaman aja paham kok. Kalau mau persembahkan untuk gunung aja mereka nggak mau manusia yang cacat kok, yang sempurna. Maka ada yang cacat bersyukurlah. Gak akan dipersembahkan, begitu kan? Maka raja ini senang, pulang dia ke istana, cari temennya tadi itu yang dibawa. Terima kasih, maafkan saya udah penjarakan kamu, bener nasihatmu. Yang saya alami ini yang terbaik untuk saya. Nanya anak muda tadi, bayar raja ada apa? Tiba-tiba kamu berubah seperti itu ya? Saya ditangkap mau dilempar karena tangan saya putus gak jadi. Jadi tangan saya putus ini terbaik. Nyawa saya selamat gara-gara tangan ini. Nyawa saya selamat gara-gara tangan ini. Terus anak muda itu ngomong, Pak Bukan, saya udah bilang, apa yang saya alami ini yang terbaik untuk saya. Akhirnya bingung, oh bisa? Ya coba kalau saya masih sama raja, saya nemeni raja, saya yang jadi tumbal. Saya yang jadi tumbal. Saya dimasukkan penjara ini yang terbaik. Bisa nggak begitu? Yakin gitu, bisa nggak? Ini kan sikap hidup yang luar biasa, nggak pernah mikir jelek tentang Allah. Apa yang saya alami, ini yang terbaik untuk saya. Dia usaha semaksimal mungkin untuk baik, ngalami macam-macam dalam hidup itu wajar. Orang hidup itu jatuh bangun, jangan ketika bangun merasa hebat, jatuh merasa jelek. Ya, enggak, semua itu bagus asal kita mau memetik pelajaran dengan bersyukurnya. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Ini cerita ini sering di mana ya, di dunia maya kan beredar ya. Tapi kita suka nggak ngambil pelajaran, pelajaran. Ini pelajaran yang sangat berharga. Saya waktu nulis ini kemudian baca, nggak bosan-bosan. Jadi bacanya cerita ini, betul ya. Ternyata di balik peristiwa apapun itu ada pelajaran yang luar biasa. Kalau kita mau berpikir dan kalau kita mau merenung, saya yakin masing-masing pernah ngalami. Mungkin bentuknya berbeda. Oh alhamdulillah tadi kena macet. Kalau nggak kena macet, oh ternyata di sana tadi ada momen jam sekian. Ya kalau tepat waktu kena momen. Kalau lengkap ini saya. Rupanya STNK tertinggal. Tapi ketika lewat momennya udah selesai. Alhamdulillah, macetnya disyukuri. Ya alhamdulillah. Mungkin masing-masing pernah ngalami. Nah, ini ada satu cerita. Kalau cerita yang lain saya sampaikan, Anda nggak beli buku saya kan? Jadi kalau pengen baca cerita yang lain, nanti baca bukunya. Tenang. Masih ada cerita yang lain. Nah, jadi ada satu anak di sekolah ditanya sama gurunya, kamu cita-citamu pengen jadi apa kalau besar? Masing-masing nulis. Dibaca sama gurunya, pengen jadi dokter, jadi insinyur. Satu anak bilang pengen jadi televisi. Dipanggil sama gurunya. Kamu pengen jadi apa? Televisi. Loh kenapa? Ya, sebab itu kalau orang tua saya pulang kerja itu yang dicari televisi. Ibu saya kalau pulang dari pasar yang dicari televisi. Bahkan makan pun sambil lihat televisi. Sungguh beruntung televisi dikerumuni oleh ayah saya, dikerumuni ibu saya, dikerumuni keluarga saya. Saya pengen jadi televisi yang dicari setiap saat oleh keluarga saya. Halo, paham dan maksud cerita ini? Paham ya? Jadi kita ini suka lupa punya nikmat yang namanya anak. Punya nikmat yang namanya anak suka lupa. Gak mau deketin anak, gak mau main sama anak, gak mau bercanda sama anak, gak mau guling-gulingan sama anak, gak mau kelitik-kelitik anak. Padahal itu nikmatnya luar biasa. Kurang dari sini praktek tuh, anaknya kelitik. Ya anaknya dan yang lain. Anaknya kelitik, masya Allah, itu nanti responnya menyenangkan. Saya bapak sakit, tapi senang dia. Ya ketawanya anak kecil itu luar biasa. Ketawanya itu menenteramkan hati. Nah itu bisa bahagia dengan begitu. Kok bingung cari bahagia, kan mengherankan. Saya suntuk saya. Kesana saya suntuk. Kesana saya suntuk. Padahal dia mau kelitikin anaknya selesai suntuk ya. Betul kan? Nah sebetulnya orang itu gak bisa bahagia atau gak mau bahagia. Gak mau bahagia. Yang ada ini dimanfaatkan selesai. Pasti dia bahagia kalau memanfaatkan yang ada. Ikhwani rahimakumullah. Nah syukur ini adalah ibadah yang paling tinggi. Syukur itu ibadah yang paling tinggi. Tadi kan pemaparan di awal sudah, contoh cerita sudah, kemudian saya kasuskan tadi bab rezeki juga sudah, kan terbukti kita ini masih banyak berhala di hati kita, betul kan ya? Walaupun kita nyembah Allah Ta'ala la ilaha illallah, tapi jujur masih banyak berhala di dalam dada kita ini yang harus kita bersihkan. Makanya kita disuruh banyak ucap la ilaha illallah biar bersih, biar semua berhala itu tumbang, gak ada berhala lagi, entah jabatan, entah pekerjaan, apapun itu semuanya lepas, yang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang sampai pada inti kalimat
syukur, alhamdulillah. Nanti saya terakhir mau ngajak praktek semuanya. Nanti kita akan nangis. Kita tuh habis sholat kan disuruh ucap alhamdulillah 33 kali ya. Cuman kadang-kadang nggak diresapin. Nanti saya cuma mengajak semua zikir alhamdulillah, alhamdulillah di akhir majelis. Dan nanti kalau misalnya nangis, habiskan saja, lepaskan biar nangis. Ya nangis kan? Nangis. Tapi nangisnya cakep, nangis syukur kok. Biasanya orang nangis kalau kesah, ini nangis syukur. Nangis berterima kasih itu asik, nggak mau berhenti nanti. Kalau udah klik ya, nggak mau berhenti. Ya dengan alhamdulillah. Yang menarik, Nabi itu bersabda SAW, afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Doa paling utama. Berarti kalau kita doa macam-macam itu kurang utama ya? Kan kurang utama. Tapi tidak seutama ucap alhamdulillah. Nah, definisi doa apa? Memohon. Manggil Allah, memohon sesuatu, itu namanya doa. Sementara alhamdulillah itu permohonan atau pernyataan. Bagaimana pernyataan bisa dianggap sebagai doa? Bahkan doa yang terbaik. Kita ambil contoh yang sederhana begini. Kita punya anak kita ini kita kasih uang 1 juta. Yang satu juga dikasih uang 1 juta 2. Yang satu bilang terima kasih Pak, ya. Terus dia keluar, balik dia bawa pizza, dia bawa sate, dia bawa buah-buahan, diserahkan ke bapak ibunya. Bapak, Bu, ini oleh-oleh. Dihitung sama orang tuanya 990.000. Semua yang dibeli total 990.000 diserahkan orang tuanya semua. Anda sebagai orang tua kira-kira senang atau nggak senang? Punya anak yang seperti ini, dikasih 1 juta, bilang terima kasih, dikembalikan ke kita 990.000, wujudnya itu macam-macam. Kita senang atau nggak senang? Senang. Terus pengen kasih lagi kan? Pengen kan? Kesian, dikasih 1 juta, ya dihabiskan semua untuk kita. Kasih 2 juta. Kasih 2 juta sama. Dibelanjakan untuk orang tuanya. Terima kasih Pak, terima kasih. Senangnya ini untuk orang tuanya, kembalikan ke orang tuanya. Orang tuanya heran lagi, ini anak dikasih 2 juta juga dihabiskan untuk kita. Kasih yang lebih banyak lagi. Ini ilustrasi yang pertama. Yang kedua, punya tetangga, kita masak ini tempe goreng, kita potong tempe 4, 2 serahkan tetangga. Tetangga kita bilang ke semua orang, alhamdulillah baik bener itu ibu RT yang baru. Masya Allah, dia kasih saya tempe enaknya luar biasa. Terima kasih Bu RT, terima kasih Bu RT. Bu RT-nya itu ngebatin di hati. Masya Allah, harus kasih tempe aja terima kasih begini. Betul kan? Besoknya di Bu RT rumahnya masak ayam goreng. Apa yang dilakukan? Kirim. Ini tetangga tahu terima kasih, dia nggak minta tambahan ya, cuma ucap terima kasih. Dia cerita ke orang Bu RT, bukan cuma ini tempe, saya dikasih ayam goreng enaknya, ya Allah pinter masak, terima kasih. Ketemu orang Bu RT itu masuk banyak luar biasa, terima kasih. Bu RT-nya bilang, ini orang Masya Allah ya, kasih ayam aja kok senengnya luar biasa. Suatu saat Bu RT kok kiriman daging bakar, ada 3 nih daging bakar di samping gitu ya, 3. Ingatnya ke siapa? Ini tetangga nih baik. Kasih tempe terima kasih, kasih ayam terima kasih, kasih kambing, kambing. Orang yang suka berterima kasih atas pemberian kita, gak usah minta tambahan. Kalau kita punya sesuatu, kita pengen ngasih lagi, betul. Nah sekarang Allah Ta'ala ngasih kita macam-macam. Nah kita terima kasih kan? Kalau setiap pemberian Allah ini kita terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Setiap pemberian terima kasih yang kita sadari, terima kasih, belum sempat kita minta udah ditambah sama Allah. Ini terima kasih terus ini, gak sempat minta dia, cuma terima kasih, dia kasih lagi malaikat, terima kasih. Dan hambanya ditanya, kamu minta apa? Belum sempat minta udah ditambah sama Allah. Terima kasih ya Allah, mau minta lagi, ditambah lagi sama Allah. Gak sempat minta, dapatnya tambahan terus. Makanya kalau orang benar-benar terima kasih, la in syakartum la azidannakum. Makanya dikatakan afdhalud doa alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa yang terbaik. Alhamdulillah adalah doa yang paling baik. Sementara ini kita sibuk baca doa macam-macam, alhamdulillah justru tidak. Gini, doa kita ini banyak syukur atau banyak ngeluh? Ya Allah, pasar sepi ya Allah. Ya Allah, anak ya Allah, banyak ya Allah. Jengkelin anak saya ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, suami gak punya perasaan ya Allah, carikan suami yang lain. Kacau ini doa akhir zaman nih, macam-macam kan aneh-aneh. Ya Allah, doanya rata-rata keluh kesah. Jarang loh orang doa begini. Ya Allah, makasih ya Allah, udah dikasih mobil. Apa lagi ya Allah?
Sama kan doa ini? Ya Allah, makasih udah kasih motor ya Allah, enak motor ya Allah. Cuman kalau dapat mobil lebih enak lagi ya Allah. Doa yang model begini udah sering atau jarang? Jarang kan? Ya Allah, makasih ya Allah, udah punya istri ya Allah, tambah lagi ya Allah. Kacau nih bapak-bapak ini, kacau nih. Jadi orang kalau doa dirubah dengan syukur kan enak sebetulnya kan? Tapi doa kita ini syukur atau keluh kesah? Bayangkan nih, betapa kurang ajarnya kita kepada Allah Ta'ala. Begitu lapornya keluh kesah semua. Jadi seakan-akan nih Allahnya nggak pernah. Jadi ya, yang ngasih sakit Allah, kemudian Allahnya dilaporkan. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Kurang apa sih saya ya Allah? Ini lebih kurang aja lagi. Kurang apa sih saya ya Allah? Ya Allah, kenapa saya bisa begini ya Allah? Ya Allah, apa yang telah saya lakukan ya Allah? Ini lebih kurang aja lah, kurang aja lagi. Bukan kita nggak boleh mengeluhkan sama, boleh mengeluhkan sama Allah, tapi kalau yang baik, misal Allah, ini ekonomi lagi sulit ya Allah, tapi saya yakin ya Allah, pintu rezekimu tidak pernah tertutup. Please ya Allah, beri rezeki yang banyak. Nah, itu kan semangat doanya ya. Bukan mengeluhkan Allah, ya Allah, sampai kapan saya miskin ya Allah? Ini kalimat-kalimat yang nggak beres, kalimatnya nggak beres. Sampai kapan saya miskin ya Allah? Saya diuji sampai kapan? Diuji terus. Kenapa saya diuji terus ya Allah? Ini kalimat nggak beres. Afdhalud doa alhamdulillah. Coba doanya sama syukur kan enak. Ya Allah, alhamdulillah suami udah ganteng. Kalau akhlaknya dibuat lebih ganteng lagi ya Allah. Please jadikan suami abang akhlaknya lebih ganteng dari wajahnya. Amin. Duh, keren. Malaikat bilang sweet. Malaikat ini senang ini beri doanya penuh dengan apa namanya semangat. Ya Allah, ya. Alhamdulillah gaji 1 bulan dan 20 juta ya Allah, udah aksi ya Allah. Tapi kalau misalnya ya Allah dijadikan 100 juta, keren ya Allah. Minta ya Allah 100 juta gaji ya Allah, tapi kerjanya sama ya Allah. Bisa nggak? Bisa. Nah tiba-tiba dapat bonus macam-macam kan bisa ya? Bisa, Allah yang mau kok. Asal doanya dengan syukur. Ini orang doanya terima kasih, terus gak pernah doa ngeluh. Dia apa-apain, dia ucapannya terima kasih. Allahnya senang. Ya Allahnya senang. Giliran yang doa ngeluh terus. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, kenapa? Allah bilang sama malaikat, biarin. Malaikat tanya, kenapa ya Allah? Udah lama gak begitu dia. Saya senang dengar suaranya, biarin begitu. Berapa lama ya Allah? 3 tahun, biarin. Rasain bro. Ya karena dia nggak pernah membuat senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Allah senang ya udah biar gitu terus itu, biar gitu terus. Allah lagi senang sama dia. Nah begitu dia ngomong ya Allah, rupanya Allah senang saya begini ya, aku juga senang ya Allah. Makasih ya Allah. Dan Allah ganti dia. Jadi kalau orang itu udah sama Allah klik, senang ridho. Makanya dikatakan Nabi Zakaria alaihissalam kalau saya nggak salah ditanya bagaimana syukur sama Allah Ta'ala. Syukur itu bagaimana? Allah mengatakan kalau engkau sudah bisa menyadari semua itu nikmat dari aku, maka itu cukup sebagai rasa syukur atas semua nikmat. Sadar semua itu nikmat dari Allah Ta'ala. Nah kita udah bisa gitu. Nah belajar ini nikmat dari Allah, air nikmat dari Allah, bisa duduk nikmat dari Allah. Kita ini nikmat tadi. Ya Allah, saya nih apa ya? Sekedar curhat baik boleh ya. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, terhadap nikmat dari Tuhanmu sebutkanlah. Seperti tadi loh, pulpen dari dia, masya Allah nih pulpen. Mestinya kalau dapat nikmat dari Allah gitu, alhamdulillah saya dikasih Allah ini, alhamdulillah Allah baik banget sama saya, alhamdulillah itu cakep. Jangan dikit-dikit, kenapa ya Allah muji saya begini, kurang ajar ya manusia. Selalu yang gak enak bawa namanya Allah, betul kan? Betul kan? Ya Allah lagi muji saya, itu kenapa? Ya, saya lagi dapat pujian dari Allah, saya lagi dipuji sama Allah. Mohon maaf deh kalau dapat pujian dari Allah, gak usah sebut Allah, udah pahamlah semua dari Allah ya. Cukup saya lagi dipuji selesai, Allahnya gak usah disebut. Yang gak enak tuh pokoknya jangan mau dibantuin Allah, sopan santun. Tuh kayak Nabi Ismail tuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, cakepnya luar biasa. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara. Nah, yang kucintai, Bapak semalam Bapak mimpi nyembelih kamu. Ya, mana pendapatmu? Ini padahal bapaknya kan diperintah Allah ya. Bapaknya kan bisa lebih mantep, biar anaknya mau terima, mestinya kan kamu begini. Nah, ini ada perintah dari Allah. Bapak sih gak tega nyembelih kamu, gak tega. Cuma ini perintah Allah, Bapak diperintah nyembelih kamu. Nah, terus gimana? Nah, enaknya gimana ya nak ya? Ini Allah yang perintah loh. Kalau ngomongnya gini kan pasti lebih enak ya buat bapaknya ya. Tapi bapaknya gak begitu, ini urusan gak enak. Jangan bawa-bawa nama Allah. Nah, Bapak mimpi nyembelih kamu. Menurut kamu enaknya bagaimana? Anaknya paham, mimpi Nabi adalah wahyu. Maka anaknya juga jawab, ya abadi fa'al ma tu'mar.
satajiduni insyaallah minas sholihin. Pak, laksanakan yang diperintahkan kepadamu, insya Allah nanti engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Jadi anaknya juga paham ini yang perintah Allah, tapi anaknya gak ngomong, Pak, saya tahu Bapak gak mungkin nyembelih saya, ini pasti Allah yang perintahkan Pak, ini perintah Allah Pak, laksanakan aja, kan Allah yang perintah nyembelih Pak. Jadi ya gak usah ditawar-tawar, ini kan perintah Allah, jadi Bapak laksanakan aja. Nabi Ismail gak ngomong begitu, ngerti ini perintah Allah, tapi Allahnya gak disebut. Laksanakan yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Urusan gak enak jangan bawa-bawa nama Allah, yang enak sebut-sebutkanlah nama Allah. Tapi dalam kehidupan yang enak kita, aku barusan dapat rezeki loh, aku barusan nambah gaji loh, Allahnya gak disebut-sebut. Jadi kan kebiasaan manusia gitu kan. Tapi begitu dia ada musibah, kenapa? Saya berpuji sama Allah. Betul atau nggak betul nih? Yang terjadi di masyarakat, betul begitu kan? Nah ini kan tanda kita gak syukur, dari lisannya aja gak syukur. Nah kalau orang yang mau bagus doanya itu alhamdulillah, kalau doa alhamdulillah. Jadi dalam kondisi apapun pokoknya alhamdulillah jadi doanya. Bukan cuma lisan alhamdulillah. Kalau toh muncul uraian kalimatnya juga alhamdulillah. Kita belajar begitu. Nanti kalau udah bisa gitu, hidupnya jadi enak. Apapun masalahnya. Contoh, yang punya masalah dipecat, enaknya doanya gimana? Ya Allah, terima kasih selama ini punya kerjaan. Hari ini saya dijadikan pengangguran. Ya ini saya yakin ya Allah pertanda Kau akan berikan saya pekerjaan yang lebih baik lagi. Ya Allah, tolong ya Allah, kalau nganggurnya lama jadikan enak ya Allah ya. Nganggurnya lama jadikan enak. Bisa nggak nganggur jadi enak? Bisa. Banyak itu orang yang nganggur dapat rezeki lebih banyak daripada ketika dia kerja. Banyak orang nganggur dapat rezeki lebih banyak daripada ketika dia kerja. Banyak orang yang ketika dia kerja yang nggak dapat apa begitu nganggur tiba-tiba jadi kaya luar biasa. Bisa asal kita menyikapi itu dengan syukur, jangan berkeluh kesah. Nah saya mau ambil contoh cerita yang dialami oleh seorang kiai di Solo, namanya Mbah Mubarik, dan saya ceritakan berkali-kali. Cuma karena ini ada munasabah cocok dengan saat ini ya. Mbah Mubarik, namanya Mubarik, mesin pendingin kulkas es. Dia orangnya itu umurnya 80 tahun lebih, sekarang 90 tahun lebih, dan telinganya udah dari dulu nggak bisa dengar dengan jelas, dari dulu ya, apalagi sekarang, sehingga pakai alat bantu. Cuman waktu belum dapat hadiah alat bantu, belum ada yang berikan alat bantu, itu kalau datang pengajian, ustadznya ceramah dia senyum-senyum. Jadi kalau yang hadir ketawa dia ketawa. Terus saya nanya, Mbah, kok nggak dengar? Saya ketik, Mbah, sama teriak kita tanya, Mbah ya, Mbah ini kalau pengajian bisa dengar? Nggak bisa. Jadi kalau dengar pengajian nggak bisa dengar? Enggak. Lah kok senyum-senyum? Saya itu kalau lihat ada orang ceramah, orang cari ilmu, hati saya senang. Terus dia teriak, alhamdulillah. Dikirnya dikit-dikit, alhamdulillah, dengan teriak sama ketawa. Jadi ngomong berapa saat? Alhamdulillah. Besok praktek ya. Ngobrol sama orang, alhamdulillah. Kaget, kenapa orang ini? Ini ngomong begitu. Gak dibuat-buat, memang sudah seperti itu. Nah, suatu hari beliau ditabrak motor. Naik sepeda ditabrak motor, jatuh. Ya jatuh, orang umur 80 tahun ditabrak motor, yang nabrak anak muda jatuh. Tapi beliau bisa bangun, yang nabrak belum bangun, beliau udah bangun. Yang bangun sehat, yang nabrak itu dipegang tangannya. Ditanyain, Dik, kamu dari rumah tadi ada niatan untuk menabrak saya atau tidak? Pertanyaannya asik kan? Kamu niat nabrak saya enggak? Oh tidak Bang, tidak niat nabrak. Sama, saya juga tidak ada niatan untuk minta ditabrak. Terus ketawa, alhamdulillah, ayo pulang. Gitu, selesai masalah. Bisa enggak begitu? Hah? Coba bisa ya. Nah sekarang ini terjadi, yang naik motor pakai kopiah, satu juga yang naik motor pakai sarung, mau tabrakan gak jadi, saling melotot-melototin. Betul kan? Atau sama-sama pakai jilbab, mau tabrakan gak jadi, sama-sama melototin. Itu pernah saya lihat share-sharean di WhatsApp itu ya. Itu jalan di jembatan, ya kan? Di jembatan. Yang satu pakai jilbab dan itu kurang terpelajar, yang satu juga pakai jilbab, yang satu memenuhi. Dia merasa jalannya diambil sama ibu dari sana. Yang satu juga merasa ini ngambil jalan, saya jadi pelotot-pelototan. Gak ada yang jalan. Gak ada yang mau syukur gitu kan. Ya kalau orang ketabrak itu mestinya mencoba apa? Kalau mau ketabrak gak jadi, ucapnya apa? Alhamdulillah, tapi kenyataannya mau ketabrak gak jadi, kita maki-maki. Dasar naik motor, kalian dasar. Yang mau begitu bukan? Alhamdulillah mas, selamat ya. Saya punya pengalaman menarik, saya naik mobil.
Di sebelah kanan saya ini ada orang naik motor nyalip saya, mendahului saya naik motor. Di depan saya tiba-tiba ada orang naik motor muncul nyebrang. Iya, bus gitu. Yang naik motor dari belakang ini mau dahului saya, kaget karena ada motor lewat. Tapi nggak ketabrak, selamat gitu kan. Nah rupanya yang nyebrang juga sama-sama kaget. Cuman yang nyebrang nggak merasa bersalah. Yang nyebrang itu noleh sambil teriak dengan bahasa Jawa. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nggak enak. Ya, makian yang sangat kasar. Nah yang mendahului dari kanan dimaki, noleh. Ya noleh, marah. Saya pun noleh, buka jendela. Saya juga keluarkan kalimat makian, tapi nasihat, jangan dilanjutkan. Semua udah selamat, ayo pulang saja, jalan aja terus, jangan dilanjutkan. Rupanya kedua orang tadi gak dengar omongan saya lanjut aja mobil, masa saya berhenti ya. Itu kemudian parkir motor tadi yang mau tabrakan gak jadi, parkir, akhirnya adu jotos. Saya pun ketawa dalam hati, udah dikasih selamat, akhirnya cari celaka sendiri. Manusia udah selamat, ya udah selamat, cari celaka sendiri karena berat untuk mengucap terima kasih. Alhamdulillah. Lagi ini syukur itu penting. Kalau kita mau syukur dalam hati, benar-benar syukur, insya Allah apapun masalahnya jadi indah, apapun masalahnya jadi enak. Syukur, bahagia tanpa henti. Ini bukan untuk teori, silahkan dipraktekkan. Dan saya akan praktek aja syukur. Masih ada kurang lebih 29 menit, ya. Kita akan berdoa, berzikir. Jadi saya baca perang dikit, nggak apa-apa ya? Boleh. Alhamdulillah. Saya mau nanya, ini wajah kelihatan lelah atau kelihatan tidak lelah? Gak ada yang menolong saya di sini. Alhamdulillah. Pokoknya hidup kalau kumpul sama orang yang syukur juga jadi seger. Ya kita kumpul cari orang yang bisa syukur. Kalau ada orang suka keluh kesah, tinggalkan dia. Bener itu gak bagus. Nanti buat kita jadi gak enak. Allah gak suka sama orang yang begitu. Ya tinggalkan aja. Maaf mas lagi ada perlunya apa? Tinggalkan dirimu. Jangan diucapin, sadis bener, taruh di hati. Maaf mas lagi ada perlu, ya perlunya apa gitu kan? Ada aja gitu. Apa di hati? Tinggalin dirimu. Capek deketin orang kalau ke saya nggak mas. Saya ini kan sering dikeluh kesah orang, namanya ustadz kan yang datang keluh kesah. Sekarang saya kalau ada orang keluh kesah, jawaban saya enak, nggak mau rubah. Nah, ini begini yang sakit ibu bukan anaknya. Jadi orang menolongkan anaknya enggak, orang ibu yang sakit, bukan anaknya. Anak ibu sehat, alhamdulillah. Nah, ibu yang sakit, mestinya ibu bisa tahu main sama anak. Ayo anaknya diajak main tuh, jangan dimarahin dulu. Ayo diajak begini. Ibu yang bilang, ya mestinya ini kan saya disayang anak saya disalahkan, sampai ini saya disalahkan. Karena nggak bisa mensyukuri punya anak, nggak disyukurin. Ya anak itu paling salahnya apa tuh? Ya itu aja kan, bandel, betul ya? Kalau anak nggak bandel itu aneh kan? Jadi anda punya anak diem saja, mau nggak? Mau pak? Anaknya diajak ngomong diem. Nah kamu kenapa? Sana main sama teman-temanmu. Aneh, betul kan? Begitu anaknya lari sana lari sini, gitu kan? Diajak ngomong bantah, itu tanda anak pinter. Kamu mau jangan kamu tuh mau bantah orang tua saja. Ini ibunya yang sakit. Ya kalau anak membantah, ibunya harus pinter. Masya Allah, anak ibu pinter ngomong sekarang. Coba nasihatin mama, ayo. Keren, pasti anaknya ketawa tadi. Anaknya kan ketawa. Jangan semua ditanggapi dengan emosi, dengan marah. Anaknya sendiri kok dimusuh. Anaknya sendiri dimusuh. Ada lagi datang dulu. Bin, gimana Bin? Kok cari kerja susah ya Bin ya? Cari kerja susah. Saya jawab gak susah, kamu yang gak mau kerja. Kok bisa Bin? Ya, kamu maunya kerja menurut kepalamu, yang sesuai dengan mau. Jadi kerja gak susah. Yang buat susah itu karena semua menurut kepalamu sendiri, menurut maumu. Allah kasih kerjaan banyak, tapi kamunya yang gak mau kerja. Tapi saya mau kerja, ya itu banyak. Jual pisang goreng juga bisa. Ya, jual pisang goreng juga bisa. Nih Mas Rio jual pisang goreng sekarang. Ya jual ini bisa. Mau jual koran juga bisa. Kapan saya kayanya? Ini musyrik ini. Ini musyrik. Kapan saya kayanya? Emangnya kamu anggap kalau jual pisang goreng gak bisa kaya? Emangnya kalau kamu nanti jadi ini bisa kaya? Jadi kaya itu karena kerjaan, bukan karena Allah, begitu ya? Ini musyrik. Kaya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena pekerjaan. Kamu kerja ada. Nanti kalau waktunya Allah buat kaya, caranya terserah Allah. Kamu gak usah mikir-mikir caranya bagaimana. Allah udah jamin. Yang penting kamu mau kerja. Jadi gak ada yang saya kasih hati sekarang. Pokoknya ngeluh saya aja. Ya ngeluh saya aja. Saya gak mau kumpul sama orang yang ngeluh gitu ya. Silahkan kalau mau ngeluh sujud tuh. Ya, sujud kok ngeluh lagi, ya Allah, kenapa saya begini? Sudah sekalinya ngadep Allah, ngeluh kan Allah Ta'ala. Ngadep Allah masih ngeluh kan Allah Ta'ala. Yuk kita lupa, yuk kita yang seneng-seneng sama Allah. Seperti lagunya Mustafa Kebun ya.
apa itu? Senang-senang. Mereka yang full Allah, cari itu betul lagunya. Orang kalau udah kenal Allah senang, nggak ada yang nggak enak, semuanya senang. Saya mengutip ceritanya apa namanya Husain Mustafa, penyanyi debu itu ya, ketika ngobrol sama saya, ini ilmu. Beliau diundang tempatnya Ustaz Yusuf Mansur kalau nggak salah. Nah karena Mustafa ini tidak bisa nyetir mobil, tidak bisa naik motor, bisanya menjinakkan kuda liar. Jadi memang kuda liar ahli, naik kuda ahli. Sama orang tuanya dulu nggak boleh belajar naik motor, naik mobil, jadi nggak bisa. Tapi kalau naik kuda jago. Kita kebalikannya ya. Naik kuda menjinakkan nggak bisa. Akhirnya dijemput minta naik motor aja, jemput naik motor. Nah ketika naik motor itu tiba-tiba di belakang ada percikan api, Nah, Mustafa ini ngomong sama yang naik motor, menepi, ada api ya, menepi. Begitu menepi turun dari motor, itu apinya besar. Maka yang naik motor langsung ditarik sama Mustafa, itu tarik, jatuh, motornya meledak. Kemudian dilihat motor itu sampai tinggal kerangkanya terbakar, Mustafanya senyum. Nah terus yang goncengin selesai itu wajahnya pucat, ditanya, kenapa kamu pucat? Dijawab, ya ini motor begini, keluh kesah. Jadi ini selamat tapi berkeluh kesah. Seminggu kemudian Mustafa ini dapat telepon, dikasih mobil BMW sama orang. Ya, terus Mustafa bilang, tapi yang dikasih saya Bib, bukan yang punya motor. Terus teman saya nanya sama saya, Bib, kok kamu yang dapat mobil, kenapa dia nggak dapat mobil? Saya jawab, biar dia nggak ikhlas, saya ikhlas. Dikasih jatuh, kemudian dikasih naik motor, diboncengkan motornya malah meledak. Saya senang, alhamdulillah, sama Allah langsung dikasih mobil. Sementara tadi motornya hancur, gak dapat apa-apa. Kenapa? Udah dikasih selamat masih protes sama Allah. Kan selamat nih ya, mesti apa? Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Padahal saya gak kena apa nih, motor hancur, motor bisa itu dapat ganti yang lebih baik lagi. Coba pikirnya begitu, motor hilang, alhamdulillah. Bisa? Motor hilang, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah, pertanda mau ganti mobil. Bisa kan? Bisa kan? Suami hilang, alhamdulillah, pertanda nanti dapat suami lah lagi yang lebih baik lagi. Gak usah terlalu dibuat pusing, tapi jangan minta ya Allah hilangkan suami saya. Kacau ini. Na'udzubillah min dzalik, dosa kalau begitu. Taat sama suaminya. Kalau kemudian ada musibah, mungkin suaminya meninggal dunia, ada kan ya? Makanya nggak boleh kalau orang larut-larut dalam kesedihan itu kan nggak boleh. Pokoknya semua yang kita alami syukuri dengan arti mikir yang lebih baik. Pasti ini baik buat saya, pasti ada yang baik buat saya. Nanti dapatnya seperti apa yang kita pikirkan. Karena ada Allah ya abdi fal yadun nabi masya. Aku saya merasakan hambaku, silakan dia merasakan aku seperti apa yang dia mau. Nah, kalau kita pikirnya jelek-jelek ya dapatnya jelek. Pikirnya bagus-bagus dapatnya bagus. Nah sekarang kita akan belajar syukur bareng-bareng bersama saya, boleh? Ya, jadi ada satu penelitian ya. Kalau ada orang lagi bahagia, kita lihatnya dengan senang, nanti kita bisa ikut merasakan bahagia. Betul. Jadi bahagia itu bisa nular. Makanya kita kalau ada lihat orang bahagia, jangan kita kenapa ya kayak begitu ya? Hasad, iri, dengki, susah. Ada orang bahagia, kita lihat aja. Nanti kita ikut senang. Itu penelitian lah. Dari bahagia itu bisa menular kepada orang lain. Alhamdulillah. Contoh ya, lihat gambar ini. Terasa tidak kebahagiaan? Gambar anak-anak loncat ya. Ini bahagianya anak-anak di foto. Kita lihat fotonya bisa ikut merasakan ini lagi bahagia, bisa merasakan seperti itu. Nah bayangkan kalau kita bisa merasakan bahagia yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira seperti apa? Rasa bahagia yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasa bahagia yang dirasakan oleh para aulia usholihin. Kalau bisa merasakan, caranya gimana? Ya lihatlah wajahnya orang-orang soleh itu. Karena ada foto-fotonya itu. Ketika mereka senyum lihat, nanti ada kebahagiaan yang tertular, yang akan tertular. Jangan menularkan kesupukan. Ketemu orang wajah sedih gitu ya. Masih ingat ceritanya teman saya yang mukulin orang di jalan? Lupa atau belum pernah saya ceritain? Nah, ada anak suka lupa. Teman SMA saya itu pernah turun dari motor mukulin orang di jalan. Anak SMA ya, namanya anak SMA, nggak bener nih, jangan ditiru. Akhirnya dipukulin itu sampai keluar darah, wajahnya berdarah, protes ya kan, kenapa saya dipukul? Apa salah saya? Teman saya dengan lantang ngomong, salah kamu cuma satu. Saya keluar dari rumah itu bahagia, lihat wajahmu yang suntuk, senang saya rusak. Paham? Jadi jangan sampai nanti kita dipukulin gara-gara wajah kita buat orang suntuk gitu. Dan alhamdulillah, amin.
Mentalik. Makanya orang kan tidak boleh menunjukkan wajah yang sedih, tunjukkan wajah yang bahagia. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Enggak ada, perutmu sedekah enggak ada. Alhamdulillah. Nikmat. Ikut bahagia. Jadi kita akan ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya minta begini caranya. Setiap alhamdulillah sambil kita bayangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kan alhamdulillah dari pagi, alhamdulillah mata saya sehat, alhamdulillah kok itu jalan, nafasnya lancar. Dari tubuh dulu. Nanti ingat anak, ingat teman, ingat orang tua, sampai dapat klik. Nah begitu dapat klik, ada satu yang nyentuh betul, udah ajar di situ terus. Alhamdulillahnya dimaksimalkan di situ, dinikmati ya, ini dinikmati bareng-bareng ya. Kita bersama-sama dulu dengan Bismillah, sholawat 3 kali, kemudian kita alhamdulillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita bersyukur, terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih 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 ya Allah. Ya Rabbi, maafkan kami yang sering lupa berterima kasih. Maafkan kami yang sering lupa berterima kasih ya Allah. Tolong jadikan kami pandai berterima kasih ya Allah. Jadikan kami ahli berterima kasih ya Allah. Ya Allah, makasih ya Allah. Makasih atas semua anugerah-Mu yang tak terkira. Terima kasih atas semua karunia-Mu yang tak terhingga. Terima kasih ya Allah. Khususnya terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami memeluk agama ini ya Allah. Terima kasih Engkau jadikan kami sebagai muslim-muslimah ya Allah. Terima kasih Engkau berikan iman dalam hati kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau lahirkan kami dari orang tua yang beragama Islam ya Allah. Terima kasih ya Allah, tanpa susah payah kami memeluk Islam ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Arhamar Rahimin. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan kami di muka bumi ini. Terima kasih ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih Engkau berikan hamba-Mu pulang ini ya Allah. Terima kasih Engkau masukkan hamba ke dalam masjid-Mu ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan lidah lisan ini untuk berzikir mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu yang tak terkira. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terima kasih ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah mau hadir di kajian malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad SAW, dan di dunia ini dipertemukan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Semoga kesehatan, keselamatan selalu menyertai kita dan keluarga serta sahabat teman kita. Mohon maaf atas semua kekurangan saya. Semoga yang saya sampaikan ini kurang-kurangnya dimaafkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil ahyar tashdu fi layalil maulidin. Wabarikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wabarikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wabarikun nuri yabdu ma'ani ahmadi fi layalil maulidin, fi layalil maulidin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia,